Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kami, yaitu analisis 4A di Kota Tua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amora. Saya Natasha. Saya Selira. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat Kota Tua. Kota Tua Jakarta merupakan kawasan bersejarah yang dulunya dikenal sebagai Batavia, yaitu pusat pemerintahan kolonial Belanda pada abad ke-17. Awalnya wilayah ini adalah pelabuhan penting bernama Sunda Kelapa. Setelah dikuasai oleh Belanda pada tahun 1619 di bawah pimpinan Jan Pieterszoon pun, wilayah ini diubah menjadi kota Batavia. Kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan VOC. Banyak bangunan gaya Eropa dibangun di kawasan ini yang hingga kini masih menjadi ciri khas Kota Tua. Setelah Indonesia merdeka, kawasan ini berubah fungsi menjadi destinasi wisata sejarah yang dikenal sebagai Kota Tua, Jakarta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis komponen objek wisata, yaitu 4A. Pertama adalah attraction atau daya tarik. Apa sih attraction yang ada di Kota Tua? Di Kota Tua itu banyak banget ya hal-hal yang menarik. Dari pertama tuh ada museum-museum yang banyak. Contohnya tuh seperti Museum Fathahillah, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, dan masih banyak lagi. Nah, nggak hanya ada museum yang ada di Kota Tua juga kita bisa bersepeda, itu ada sepeda ontel. Saat kita menyewa sepeda ontel, kita juga bakal dilengkapi sama topi. Selanjutnya juga, selain ada bersepeda, kita juga bisa membuat tembikar, ada di Museum Keramik, dan selanjutnya juga kita bisa menyewa jasa fotografi. Dan di Kota Tua juga memiliki pedagang kaki lima yang berjualan jajanan Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas komponen yang kedua, yaitu aksesibilitas atau accessibility. Jadi akses menuju Kota Tua di Jakarta ini tergolong baik atau cukup baik karena lokasinya berada di pusat kota. Kota Tua ini juga dapat dijangkau, dan kalau kamu mengunjungi Kota Tua ini, dia punya berbagai macam sarana transportasi. Contohnya ada KRL, terus juga ada Transjakarta, ada ojek online, bahkan kalian bisa pakai kendaraan pribadi kalian. Lalu yang ketiga ada amenities atau fasilitas. Komponen ini tuh penting banget loh teman-teman, karena dengan adanya komponen ini itu tuh bisa mendukung kenyamanan wisatawan selama mereka berkunjung. Nah, ada fasilitas apa aja sih yang ada di Kota Tua Jakarta ini? Di sini aku akan mengasih tahu kalian beberapa fasilitasnya. Yang pertama itu ada toilet umum. Jadi toilet umum ini tuh tersebar di beberapa titik kawasan. Jadi toiletnya ini tuh ada di beberapa titik kawasan. Jadi nggak cuma di satu titik aja. Jadi di beberapa tempat ada. Lalu yang kedua ini ada tempat makan dan minum. Jadi ada kafe dan ada pedagang kaki lima juga. Kalian bisa pilih mau kafe atau pedagang kaki lima. Lalu yang ketiga ini ada area parkir kendaraan untuk wisatawan. Yang keempat itu ada tempat duduk dan tempat istirahat untuk para wisatawan. Jadi kalian kalau misalnya kecapean, itu tuh ada di beberapa titik ada tempat duduknya untuk kalian istirahat. Lalu yang kelima ada ruang laktasi atau biasanya itu tuh dipakai buat ruang untuk menyusui anak. Terus juga bisa kalau misalnya ada yang bawa bayi, bisa untuk mengganti popok di sana. Lalu yang terakhir ada tempat souvenir atau tempat untuk kalian membeli oleh-oleh. Nah, yang terakhir ada ancillary service. Yaitu pertama adalah pengelolaan kawasan. Jadi di Kota Tua Jakarta itu dikelola oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Nah, selain itu juga ada keamanan. Jadi tersedia keamanan, petugas keamanan di sekitar Kota Tua, dan di dalam Museum Kota Tua juga itu tersedia CCTV. Yang ketiga itu ada informasi wisata. Jadi ada tempat untuk kita mau tanya misalnya di mana sih museum ini, di mana sih di museum itu. Selain ada informasi wisata yang bisa kita datangi, di Kota Tua juga tuh ada peta wisatanya, jadi kita nggak bakal kebingungan. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan di Kota Tua. Yang pertama, Kota Tua memiliki nilai sejarah dan edukasi tinggi karena merupakan peninggalan kolonial Belanda. Yang kedua, daya tarik wisatawan beragam, karena bukan hanya museum saja, tetapi terdapat beberapa aktivitas lain yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir, aksesibilitas yang mudah, karena Jakarta merupakan pusat kota di Indonesia. Lalu kekurangan yang ada di Kota Tua Jakarta, yang pertama, kebersihan belum optimal, masih banyak sampah di beberapa area
terutama saat ramai pengunjung. Yang kedua, fasilitas belum merata. Beberapa fasilitas seperti toilet dan tempat sampah masih kurang di titik tertentu. Dan yang terakhir, informasi wisata kurang maksimal. Petunjuk arah dan pusat informasi wisata masih terbatas. Jadi teman-teman, berdasarkan hasil analisis komponen pariwisata mengenai 4A dari kelompok kami ini, dapat disimpulkan bahwa Kota Tua Jakarta ini merupakan destinasi wisata sejarah yang memiliki daya tarik yang tinggi dan nilai edukasi yang Lalu kuat. selanjutnya dari segi attraction, Kota Tua menawarkan pengalaman wisata yang unik melalui bangunan bersejarah, museum, serta aktivitas menarik seperti penyewaan sepeda dan jasa fotografi bertema kolonial. Dari aspek accessibility, kawasan ini tergolong mudah dijangkau karena lokasinya yang strategis dan didukung berbagai moda transportasi. Nah, sementara itu dari segi amenities, fasilitas yang tersedia sudah cukup memadai ya teman-teman untuk menunjang kebutuhan wisatawan yang seperti kita tahu tadi, contohnya toilet, tadi tempat istirahat, tempat untuk kita makan. Jadi itu sih yang sudah terpenuhi dari analisis kami, dan kemudian juga dari aspek ancillary service-nya kawasan ini tuh udah didukung ya sama pengelolaan pemerintah, dan keamanannya juga sudah cukup baik karena ada 2 pos keamanan juga untuk menjaga Kota Tua itu. Nah, cuman ya terdapat kekurangan dalam penyediaan informasi wisatanya aja karena kurang banyak untuk informasi wisatanya dan juga belum ada layanan kesehatannya. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan, semoga bisa menjadi edukasi untuk kalian dan kalian juga bisa tahu mengenai fasilitas yang ada di Kota Tua ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan informasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.